Oke, hari ini saya akan membuat spaghetti bolognese. Bahan-bahannya adalah wortel, kemudian bawang bombay, saya akan menggunakannya setengah saja, tomat, kemudian paprika boleh warna apa aja, daun salam yang udah kering saya pakai, spaghetti merek apa aja terserah, kemudian saus tomat untuk menambah rasa dan warnanya keluar, kemudian ini ada saus puree itu biar ada kuahnya itu kuah tomat, jadi saya pakai saus puree. Dan saya pakai juga pasta itu jadi akan membuat rasanya lebih enak. Ini adalah sari kedelai yang menggantikan daging. Jadi kalau buat mereka yang biasa makan daging, silahkan aja menggunakan daging. Tapi karena saya tidak menggunakan daging, jadi saya menggunakan ini sebagai pengganti daging. Aduh, saya alas dulu ya. Ini jalan-jalan soalnya. Licin. Bahan makanan ini disimpan di freezer. Makanya kalau mau menggunakan itu harus dikeluarin tuh setengah jam atau 1 jam sebelum diolah. Nah, di sini saya potong dadu-dadu kemudian saya cincang. Jadi kelihatannya seperti daging giling. Bedanya sama daging adalah bahan ini sudah matang dan sudah ada bumbunya sedikit. Oleh sebab itu kita nggak usah tumis lagi. Jadi kalau masak daging kan harus ditumis dulu dagingnya sebelum dicampur dengan tomat yang sudah matang nantinya. Ini nggak perlu. Jadi kita harus nanti dicampur aja langsung. Cara pembuatannya nanti deh kelihatan. Nah, bisa dilihat ini ya seperti daging giling lah. Sekarang kita potong wortelnya kita potong juga panjang-panjang, kemudian nanti kita potong kotak-kotak kecil ya, sekecil yang kita bisa lah, biar semuanya kelihatannya agak bagus, walaupun nggak usah rapih-rapih amat potongnya karena kan nanti tercampur juga dengan yang lain. Kita potonglah kecil-kecil. Kemudian nanti kita campurkan dengan bahan-bahan yang lain. Lanjut dengan bawang bombay. Bawang bombay kita ambil setengah aja ya, ambil yang besar, ukuran besar, kemudian kita potong setengah. Biar hasilnya potongan kecil-kecilnya bagus, caranya seperti yang teman-teman lihat nih, diiris-iris dulu atasnya baru dipotong ke bawah, sehingga nanti bentuknya jadi kecil-kecil gitu tuh. Pokoknya kita usahakan sekecil yang kita bisa lah. Kemudian setelah selesai kita campur dengan yang tadi wortel, tempatnya samain aja. Kemudian nah, yang ini paprika. Aku pilih warna kuning. Sebenarnya warna apa aja bisa. Sama, kita potong. Kemudian kita kasih dadu-dadu kecil. Nanti setelah selesai kita taruh di tempat yang sama. Tempatnya wortel sama bawang bombay. Kita taruh karena nanti begitu ditumis semuanya bareng-bareng langsung tumisnya. Sekarang yang terakhir kita potong tomat. Tomatnya ini kita cincang. 1 buah tomat yang besar cukup. Karena kan nanti kita akan tambah dengan pasta, dengan puree, dengan saus tomat. Jadi cukup 1. Kita cincang, kita pisahkan, jangan dicampurkan dengan yang lain. Nah, tahap
kemudian kita tumis tadi bumbu-bumbu atau bahan-bahan yang sudah dipisahkan di dalam satu mangkok sampai dengan dia agak layu. Jangan lupa ya, taruh daun salamnya 2 lembar. Kita tumis terus sampai kelihatan sudah layu, agak layu, baru kita masukkan tomato paste 2 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk sampai bumbunya semua menyatu. Baru ditambahkan dengan tomato puree. Tomato puree itu 1 kaleng kecil, kita tuangkan. Kemudian kita taruh air di dalam kalengnya itu, kita tambahkan. Airnya ya sekitar setengah kaleng dari yang tomato puree itu. Nah, sesudah semua tercampur, baru kita masukkan tomat yang telah kita cincang. Aduk-aduk sedikit, sudah agak campur, baru kita masukkan deh daging vege yang telah kita potong-potong tadi, pengganti dari daging cincang. Jangan lupa ya, dikasih seasoning setelah itu, garam sedikit, merica sedikit, secukupnya aja. Dan kalau misalnya punya kaldu jamur, tambahin, nggak apa-apa. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Jadi itu hanya pilihan aja. Setelah itu api dikecilkan ya. Kemudian kita menggunakan tempat yang lain untuk memasak pastanya. Pasta dimasak dengan air 400 ml. Kemudian dalam saat dingin memasukkan pastanya juga nggak apa-apa. Pokoknya kita masukkan aja, biar nanti semakin lama kan dia semakin pastanya matang tuh. Kalau airnya udah tinggal sedikit seperti itu, baru kita masukkan bumbu tomatnya. Kita masukkan di situ. Kita aduk-aduk, campur sampai airnya lebih kurang lagi. Baru kita tambahkan keju, biar kejunya itu bisa tercampur dengan baik. Nah, selesai sudah. Kita hidangkan saat masih panas. Oh iya, sisa dari tomatnya itu bisa dipakai untuk yang lain loh. Bisa dipakai misalnya untuk makan yang lain, atau kita simpan di lemari es, kemudian nanti kita bikin lagi pasta, baru kita campur. Jangan lupa coba ya di rumah ya.